Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa klik subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Raffi berdiri di depan toko kelontong. Hujan masih gerimis. Jaket tipisnya sudah basah. Ia mengusap lengan bajunya, lalu melirik ke dalam toko. Pak Hadi sedang mencatat sesuatu di balik meja kasir. Tidak terlalu memperhatikan sekitar. Raffi tahu apa yang harus dia cari, obat batuk cair warna merah itu. Ibunya belum makan apapun sejak pagi. Hanya minum air putih. Batuknya makin parah. Tadi siang bahkan ada bercak darah di sapu tangan. Punya 10.000 di kantong. Harga obat itu 2 kali lipat. Ia masuk perlahan. Kaki kecilnya menapak hati-hati di lantai ubin yang licin. Toko itu tidak besar. Hanya ada 3 lorong rak. Ia menyusuri lorong kedua. Pura-pura melihat-lihat mie instan dan sabun cuci. Obatnya ada di ujung rak. Perlahan, ia mengambilnya. Menengok ke kanan-kiri, lalu menyelipkannya ke balik jaket. Jantungnya berdetak keras. Ia berbalik cepat dan berjalan ke arah pintu. Namun, saat tangan kirinya menyentuh gagang pintu, suara dari belakang menyapanya. "Raffi, kamu ngapain di situ?" Ia berhenti. Bahunya kaku. Suara Pak Hadi. Pelan ia berbalik. Tatapan mata itu tidak marah, tapi curiga. Raffi menggigit bibir, lalu menunduk. Jaketnya mengembung sedikit di dada. Aku ambil obat. Bu sakit. Aku nggak punya cukup uang. Pak Hadi berjalan mendekat. Ia menatap anak itu, lalu melihat ke balik jaketnya. Ia tidak bicara beberapa detik. Raffi tak berani mengangkat kepala. Pak Hadi menghela napas, lalu mengambil obat itu dari jaket Raffi. Melihat harganya, ia mengangguk pelan. "Besok kamu kesini lagi. Setelah pulang sekolah, bantu saya bersihin toko, angkat barang. Kita hitung sebagai gantinya. Tapi, jangan pernah ambil barang tanpa izin lagi. Ngerti?" Pak Hadi membungkus obat itu, lalu menyelipkannya ke dalam kantong plastik. "Ini, pulang cepat. Jangan lupa kasih makan ibumu juga." Raffi memeluk plastik itu erat-erat. Di luar, hujan belum reda, tapi hatinya sedikit lebih hangat. Keesokan harinya, jam 4 sore, Raffi datang lagi ke toko Pak Hadi. Ia masih mengenakan seragam sekolah yang mulai kusam warnanya. Di tangannya ada bekal nasi bungkus, setengah dimakan ibunya, memaksa ia bawa meski hanya berisi tempe goreng dan sambal. Pak Hadi sedang menyusun dus mie instan di pojok ruangan. Ketika melihat Raffi, ia hanya mengangguk singkat. "Datang juga kamu. Bagus. Bantu saya angkat dus dari belakang." Tanpa banyak bicara, Raffi mengikuti. Tangan kecilnya tidak kuat mengangkat dus yang berat. Tapi ia berusaha. Ia diam, bekerja dalam sunyi. Kadang Pak Hadi menyuruhnya istirahat, kadang hanya memberi isyarat. Tidak ada marah, tidak ada belas kasihan berlebihan. Setelah 2 jam, mereka duduk di bangku dekat kasir. Pak Hadi menuangkan teh manis ke 2 gelas plastik. "Gimana, ibumu?" tanyanya sambil menyeruput. Raffi mengangguk pelan. Masih lemah, tapi batuknya mulai berkurang. Pak Hadi menatap bocah itu sebentar. "Kalau kamu mau bantu-bantu terus, saya bisa kasih uang jajan sedikit tiap minggu. Nggak besar, tapi lumayan buat bantu ibu." Raffi menatapnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. "Iya Pak, terima kasih." Hari-hari berikutnya, Raffi datang setiap sore. Ia mengangkat karung beras, menyapu lantai, mencuci galon kosong. Kadang, Pak Hadi mengajarinya menghitung stok, menulis catatan kecil, atau bahkan sekadar duduk diam sambil minum teh. Pelan-pelan, suasana toko itu tak lagi asing. Ada rasa aman yang tak Raffi temukan dimanapun. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Pak Hadi mengeluarkan buku tulis dan pulpen baru. Ia menyerahkannya ke Raffi. "Nih, buat kamu. Saya lihat tulisanmu jelek waktu nulis label harga kemarin. Latihan,
Raffi tersenyum kecil. Iya, Pak. Makasih. Nilai sekolahmu gimana? Tanya Pak Hadi sambil menyusun dus. Biasa aja, Pak. Tapi saya suka matematika. Pak Hadi mengangguk pelan. Kalau kamu rajin, nanti SMP saya bantu carikan beasiswa. Tapi, kamu juga harus serius. Raffi terdiam. Kata beasiswa terasa asing, tapi hangat. Ia mengangguk pelan. Ibu bilang saya harus sekolah tinggi, biar bisa kerja di kantor. Pak Hadi tersenyum, sambil meletakkan tangan di pundak Raffi. Bisa, tapi kamu harus percaya, dan kerja keras. Jangan nyerah. Hari itu, Raffi pulang membawa bukan cuma bekal, tapi juga keyakinan. Dunia memang tak selalu adil, tapi kadang-kadang cukup satu orang baik untuk mengubah arah hidup seseorang.